di atas 90 semua ya. Nilai rapotnya juga bagus tentunya. Mudah-mudahan dan semoga nanti di SNMPTN banyak yang lolos perguruan tinggi negeri ya. Baik, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang review 3 ya. Nah, nanti sebelumnya Kak Atika nanti minta di-set waktunya kurang lebih 20 menit ya. Nah, nanti buat adik-adik kerjain soal review 3 dulu. Nah, nanti habis itu kita akan bahas. Oke, Kak Atika silakan. Kak Atika. Udah. Nggak usah. Nanti kan kamera dari sini aja. Ya. Apa tuh Pak? Jalan Pak.
tes. Suaranya udah kedengaran? Udah, Kak. Oh, udah. Oke, ya. Udah selesai ya semuanya ya, review 3. Hari ini sepertinya yang ikut PJJ sedikit ya, baru 50 siswa yang bergabung. Sebagian yang lain sepertinya masih ada yang ikut PAS ya. Tadi beberapa siswa NF Galaxy Bekasi ya, itu ada yang ikut PAS hari ini. Baik, kita bahas review 3 nomor 1 sampai 10, tapi soal nomor 1 sama nomor 5 itu udah mirip sama review 3 ya. Kalau adik-adik lihat itu soal review atau malah hampir semuanya mirip ya. Sebentar. Saya cek dulu ya soalnya ya. Soalnya sama ya. Iya kok review 2 sama review 3 sama ya masih gitu. Review 3. Oke, sebentar ya Dede ya, saya cek lagi ya. Oh ini soalnya mirip semua. Tuh. Oh. Iya. Ya. Oke, ini soalnya ternyata beda ya sama yang saya ini. Hah? Iya. Iya, ya. Oke. Yang di buku saya beda. Iya. Oh, oke. Saya coba ya, ini berarti belum saya kerjain sama sekali nih. Baru saya lihat soalnya. Oke, nggak apa-apa. Coba ya, barangkali nanti ada soal yang saya ini kebingungan, mungkin nanti coba saya WA-kan. Oke, nomor 1, review 3. Nomor 1, matriks. Jika matriks A sama dengan A, B, 1, 2, kemudian matriks B sama dengan A, ya? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Oh iya, ini. Kalau saja, baik, apa-apa. Ya. Nah, saya ulang ya. Jika matriks A sama dengan A1, B2, dan matriks B sama dengan A1, 1, 0. Nah, kemudian matriks A kali B sama dengan 10 A 14B. Nah, nilai A kali B sama dengan berapa? A kali B kecil ya, sama dengan berapa? Oke, ini perkalian matriks biasa SBM 2018 ya. Matriks A kali B berarti ini kali ini. Nah, matriks A 1. Kenapa? Di saya burem. Jelas kok, jelas. jelas, nggak terlalu, Kak. Tapi jelas. Ya, Ya. jelas ya. Coba cari sinyal yang ini bagus. Nah, kemudian AB12, kemudian dikali matriks B-nya A110, nah sama dengan 10 A14B. Oke. Nah, perkalian matriks biasanya kalau saya sih yang sebelah kiri saya kasih horizontal, yang kanan vertikal. Ya. Jadi bacanya atas bawah, ini kiri kanan ya.
Sekarang yang atas sama kiri, ya ini atas sama kiri. A kali A kuadrat, 1 kali 1, 1. Kemudian atas sama kanan, berarti letaknya kanan atas, ya atas kanan berarti kanan atas. A kali 1A, ya 1 kali 0, 0. Nah, kemudian yang bawah sama kiri, berarti letaknya kiri bawah. Ya, bawah sama kiri. B kali A, BA atau AB sama aja. BA atau AB, 2 kali 1 plus 2. Nah, kemudian yang bawah sama kanan, berarti letaknya kanan bawah. B kali 1, B, 2 kali 0, 0. Nah, sama dengan 10A 14B. Nah, gitu. Kalau kita sederhanakan, ini 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Ini 0 saya hapus saja, 0. Nah, ini juga 0-nya saya hapus. Gitu. Nah, berarti yang kiri, pasangannya yang kiri. Kiri atas, pasangannya kiri atas. A kuadrat plus 1 sama dengan 10. Ya, satunya pindah ke kanan. Ya, berarti A kuadrat sama dengan 10 kurang 1, 9. Jadi A-nya sama dengan akar 9 ya, 3. Ya, kuadratnya pindah ke sana jadi akar 9, 3. Kemudian nyari B sekarang. Masukin yang ini, kiri bawah sama dengan kiri bawah. Jadi AB plus 2 sama dengan 14. A-nya 3, 3 kali B plus 2 sama dengan 14. 2-nya pindah ke kanan, jadi 3B sama dengan 14 kurang 2 ya, 12. Jadi B-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, yang ditanya A kali B ya. Yang ditanya ini B-nya 4, A-nya 3 ya. A kali B 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, gitu ya, masih gampang ya. Jawabannya C. Oke, adik-adik, nomor 1 ada pertanyaan. Udah cukup paham? Kalau mau nanya Kak, Ya, silakan. itu kalau saya ngitungnya langsung ke AB plus 2 sama dengan 14 boleh nggak Kak? Oh iya, yang ditanya A kali B ya? Iya, Boleh, saya boleh. langsung. Ya. Langsung aja ya? Ya, ya. Yang ini nih. Jadi langsung yang bawah boleh. Nah, ini cepatnya ya. Nah, yang bawah sama bawah. AB plus 2 sama dengan 14. Yang ditanya kan A kali B ya. 2-nya pindah ke kanan. 14 kurang 2 sama dengan 12. Ya, sip. Nomor 1 itu ya. Halo Pak, Halo. kalau itu Ya, kenapa jadi 3B tambah 2? kenapa? Kenapa jadi 3B tambah 2? Oh, ini. Ini A-nya kan 3 nih. Oh, Nah, substitusi ke sini, A-nya diganti 3. 3 Oh, iya. kali B. ya, mungkin. Ya, gitu. Udah jelas belum? Udah. Udah ya. Lanjut ya, nomor 2 ya. Bisa saya hapus? Bisa, Kak. Sedikit, kita koneksi. Iya. Yang laptop. Koneksi internet.
Ya, soal nomor 2. Puncak dari Y sama dengan PX kuadrat min QX min 1 sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4. Berarti puncak dari ini sama dengan puncak dari ini. Yang ditanya nilai P plus Q. Nah, nilai puncak itu berarti X puncak sama Y puncak ya. XP sama YP, yang ini juga sama, XP sama YP. Gitu. Nah, XP kita cari yang kiri dulu ya. X puncak berarti min B per 2A. Min B per 2A. A-nya P. A itu koefisien X kuadrat ya. A itu P. Kemudian B-nya min Q. Kemudian ini C-nya min 1. Yang kanan A-nya 1 ya. A-nya sama dengan 1. Ini B-nya min 2. C-nya 4. Nah, yang kiri min B per 2A. Min B per 2A. Ini min, ketemu min, berarti plus ya. Q per 2A, A-nya P. Nah, Q per 2P. Kemudian yang kanan juga sama, X puncak sama dengan min B per 2A. Ya. Ini min, ketemu min, berarti plus 2 per 2 kali 1. Ya, 2 bagi 2, 1. Ya. Nah, kemudian Y puncaknya, yang ini dulu ya, yang ada angkanya, kita substitusi aja nih. X-nya kita ganti 1. Ya, X yang ini kita ganti 1. Berarti 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 4. Gitu. Nah, jadi Y puncaknya sama dengan 1 min 2 plus 4. Sama dengan 3. Nah, Y puncaknya 3. Kemudian yang ini, kalau saya substitusi X-nya kita ganti 1 ya. Nah, ini kan, bentar ya. XP sama dengan XP. Karena puncaknya sama, berarti XP ini sama dengan XP yang kanan ini. Ya. Nah, berarti Q per 2P sama dengan ini, sama dengan 1. Nah, ini bisa kali silang, jadi Q sama dengan 2P. Gitu. Nah, kemudian Y-nya, Y puncak sama dengan Y puncak. Ya, tadi kan XP sama dengan XP ya. XP sama dengan XP. XP yang kiri ini Q per 2P, XP yang kanan 1. Nah, kemudian Y puncak sama dengan Y puncak. Y puncak. Y puncak itu tinggal substitusi aja ya. Yang kiri berarti P dikali X kuadrat. X-nya bisa diganti 1, bisa diganti ini Q per 2P. Ya, karena kan puncaknya sama. Berarti X-nya ini bisa diganti 1 nih. P kali 1 kuadrat. Nah, kemudian dikurang Q kali 1. Ya. Kemudian min 1 ya, sama dengan YP. YP yang kanan, 3. Gitu. 1 dikuadratin 1 kali P ya, min Q min 1 sama dengan 3. Yang ditanya P plus Q. Oke, Q-nya bisa diganti dengan 2P. Ini Q sama dengan 2P, berarti Q yang ini bisa diganti dengan 2P. Nah, P min 2P ya, min 1 sama dengan 3. P min 2P berarti min P ya. Min 1-nya pindah ke kanan. Ya, 3 tambah 1, 4. Jadi P-nya sama dengan min 4. Min-nya pindah ke kanan ya. Nah, P-nya sama dengan min 4. Nah, sekarang kita nyari Q-nya. Q-nya itu sama dengan 2P. Ya, berarti 2 kali min 4. Nah, sama dengan min 8. Yang ditanya apa? Yang ditanya P plus Q. Sama dengan min 4, yang ini, sama min 8. Nah, hasilnya min 12. Gitu ya. Kak, mau nanya, Kak. Ya, silakan. XP sama dengan XP itu gimana, Kak, ceritanya? Ini dari soalnya di puncak grafik fungsi yang kiri itu sama dengan puncak grafik yang kanan. Berarti X puncak yang kiri sama dengan X puncak yang kanan. Y puncak yang kiri sama dengan Y puncak yang kanan. Paham? Oke, Kak. Iya.
Ya, silakan bisa di screenshot dulu ya. Kak mau screenshot tapi nggak Kenapa? kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, bentar. Udah belum? Udah Kak, lanjut. Udah ya, lanjut nomor 3 ya. Nah, nomor 3, nah, nomor 3 diketahui P dan P kuadrat min 2 dengan P lebih besar dari 0 merupakan akar-akar dari X kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Nah, jika C merupakan salah satu akar dari X kuadrat min AX plus 42 sama dengan 0, nilai A adalah, nah, jadi yang pertama, persamaan kuadrat yang ini akar-akarnya itu P sama P kuadrat min 2. Ya, P sama P kuadrat min 2. Dengan P lebih besar dari 0. Syaratnya P lebih besar dari 0. Nah, kalau punya dua akar, ya, ini anggap saja X1, yang ini X2. Ya, yang atas X1 yang bawah X2. Berarti X1 ditambah X2, ya, P ditambah P kuadrat min 2, itu sama dengan min B per A. Ya, X1 ditambah X2, rumusnya kan min B per A ya. Nah, oke, berarti P kuadrat, saya urutin dari yang paling besar, P kuadrat plus P, ya, min 2 sama dengan min B per A. Min ketemu min Pak. berarti plus ya. 10 per 1. Kenapa? Halo, kenapa? Enggak Kak, tadi saya jawab. Oh iya, 10. Oke. Berarti P kuadrat plus P min 2, ya, 10-nya pindah ke kiri, ya. Min 10 sama dengan 0. Jadi P kuadrat plus P min 12 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin. Kalau difaktorin berapa sama berapa nih? 4 sama 3. Plus 4 sama min 3. Nah, berarti P-nya sama dengan min 4. Ya, ini plus jadi min. Yang kanan P sama dengan 3. Nah, yang diambil yang mana? Min 4 atau 3? 3 Kak. 3. Karena syaratnya P-nya lebih besar dari 0. Ya, yang diambil yang ini. P sama dengan 3. Oke, P-nya sama dengan 3. Sekarang kita nyari C dulu ya. Kita nyari C. Ya, P-nya 3. Sekarang kita masukin ke sini, P-nya diganti angka 3 ya. P-nya diganti 3. Atau di sini aja deh langsung di bawahnya. Nah, kalau penjumlahan tadi hasilnya ini, kalau penjumlahan hasilnya min B per A, kalau perkalian P dikali P kuadrat min 2, ya. Ini X1, yang ini X2. X1 kali X2 rumusnya C per A. Ya, C per A. Nah, berarti P-nya kita ganti dengan 3, ya, 3 dikali 3 kuadrat min 2 sama dengan C per A. C-nya C, ya, A-nya 1, ya. C per 1 berarti C. Nah, berarti yang ini 3 dikali, ini 9 ya, 9 kurang 2, 7, sama dengan C. Berarti C-nya sama dengan 21. Nah, ketemu C-nya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak kira-kira? Sebelum dilanjut. Udah paham semua?
Sudah cukup jelas. Kita dapat dari mana, Kak? Kenapa, Dek? Yang P plus 4 itu dapat dari mana 4-nya? P plus 4. Ini min 12 itu kan berarti 4 kali min 3 ya. Jadi kalau dikali hasilnya min 12, kalau ditambah hasilnya ini, koefisien P1. Nah, min 12 itu berarti 4 kali min 3. Ya, kalau dijumlah 4 kurang 3 hasilnya 1. Gitu. Oke, Udah paham, Dek? Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Tadi C-nya udah ketemu 21, kita substitusi ke sini ya. Ke sini. Nah, di situ kemudian jika C merupakan salah satu akar dari C merupakan salah satu akar dari X kuadrat min AX plus 42 sama dengan 0. Nah, salah satu akarnya itu C. Ya, salah satu akarnya itu C. C-nya kan berarti 21 nih. Nah, maka X-nya ini bisa diganti angka 21. Ya. X-nya bisa diganti 21. Gitu. Ya. Kalau kita masukin ke sini berarti 21 kuadrat ya, min A kali 21 plus 42 sama dengan 0 gitu. 21 dikuadratin 441 min 21A ya, ini kali ini plus 42 sama dengan 0. Nah, berarti 441 ditambah 42, 483 ya, 483 min 21A sama dengan 0 gitu. 483-nya pindah ke kanan, min 21A sama dengan min 483. Jadi A-nya sama dengan min 483 dibagi min 21. Nah, min bagi min plus ya. 483 dibagi 21 berapa ya? 20 berapa nih? 23, Kak. 3. Oke, hanya sama dengan 23. Ya, jawabannya E. Ya. Oke, soal nomor 3 silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kak, mau nanya yang min B per A itu dari mana atau rumusnya gitu-gitu? Oh iya, oke. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini nih. X kuadrat, jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kan rumus dari persamaan kuadrat. Nah, biasanya akar-akarnya itu kan X1 sama X2 ya. Biasanya. Nah, X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Kemudian X1 kali X2 rumusnya C per A. Nah, tapi di soal ini X1-nya ini diganti P, ya X2-nya diganti P kuadrat min 2. Ya, berarti yang ini X1 ditambah X2, ini saya tulis di sini deh. Nah, ini X1 ya, ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya ini, X2-nya ini. Kemudian yang kedua X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu. Gimana? Udah paham? Udah, Kak. Kasih, Kak. Oke. Ya, ada lagi? Mau nanya, Kak. Ya, silakan. Itu kenapa X-nya diganti 2 gitu? Kenapa X-nya diganti? Diganti 21. Nah, kalau ada kata-kata ini, kalau ada kata-kata C atau angka sekian merupakan salah satu akar. Misalnya gini nih, C-nya kan sama dengan 21 ya. 21 merupakan salah satu akar dari ini. Berarti X-nya ini bisa diganti angka 21. X yang ini sama ini bisa diganti angka 21. Kalau misalkan ada kalimat seperti itu, ya. Oh, berarti C-nya sama dengan X gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke, Udah paham? Oke. Ada lagi? Kak, mau nanya, itu kan ada kuadrat kurang 2. Itu 2-nya dari mana ya, Kak? Kuadrat kurang 2. Mana nih? Yang mana, Dek? Ini? Bukan, yang atas. Yang ini? Yang kan 2 tuh, ada P sama P kuadrat min 2, nah ya itu.
Ya, dari soal deh. Dari soal, ya. Ada lagi? Udah cukup? Cukup, Kak. Saya pilih-pilih dulu ya, soal-soal yang agak pendek-pendek dulu ya. Nanti soal yang panjang kita bahas terakhir. Ini saya juga baru lihat soalnya nih, tadi soal yang saya bawa tulisannya review 3, tapi ternyata beda ya. Ternyata soalnya mirip sama review 2. Nah, oke. Kesalahan teknis dari ininya, waktu jaraknya ya. Oke, lanjut ya. Ya, saya hapus ya. Udah di screenshot kan? Udah, Kak. Udah? Ya. Udah, Kak. Nomor 4 inverse. Nah, inverse ini. Ini SBM 2018 semua nih. Oke, nomor 4. Diketahui F dan G merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Nah, kemudian ada F dalam kurung GX sama dengan X plus 1. Ya, kemudian G dalam kurung X plus 2 sama dengan X min 4. Nah, yang ditanya F inverse 2 ditambah G inverse 2. Oke. Ini perhatikan nih, saya jadiin cara cepatnya ya. Kalau ada GX plus 2 ya, sama dengan X min 4 begini. Kalau kita mau mengubah ini jadi GX, ya, kita cari dulu inverse dari ini, X plus 2 ya, yang di dalam kurung inverse-nya berapa? Ada yang tahu inverse dari X plus 2 berapa? Inverse-nya X min 2 ya, plus jadi min. Nah, kemudian hasil inverse ini disubstitusi ke X yang ini ya, kita ganti X-nya ini diganti dengan X min 2. X min 2 min 4. Nah, berarti GX sama dengan X min 6 gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak, paham. Oke, udah ya. Lanjut ya. GX-nya sama dengan X min 6. Kita substitusi ke sini. Yang atas ini, saya tulis ulang. F dalam kurung GX ya, sama dengan X plus 1. Gitu. Berarti F dalam kurung GX-nya kita ganti dengan ini, X min 6. Nah, sama dengan X plus 1. Oke. Nah, kita mau nyari Fx nih. Fx-nya kita ubah ini jadi Fx. Berarti inverse-nya berapa? X plus 6. X plus 6. Ini min jadi plus. Ya. Inverse-nya X plus 6. Berarti X yang ini kita ganti dengan X plus 6. Ya. Sama dengan X plus 6 gitu ditambah 1. Nah, berarti Fx sama dengan X plus 7. Ya, X plus 7. Oke, nah yang ditanya ini ya. Yang ditanya ini, saya hapus dulu sebentar. Nah, saya tulis lagi, ini Fx-nya sama dengan X plus 7. Fx sama dengan X plus 7. Gitu. Berarti F inverse X-nya berapa? Inverse-nya? Inverse dari X plus 7? X min 7, Kak. X min 7, betul. Nah, tadi kan yang ditanyakan F inverse 2 ya. Nah, berarti 2 kurang 7 sama dengan min 5. Nah, kemudian yang kedua GX. GX itu sama dengan X min 6. Nah, berarti G inverse-nya sama dengan inverse-nya X plus 6. Ini min jadi plus ya. Nah, berarti G inverse 2 sama dengan 2 plus 6 sama dengan 8. Nah, tinggal ditambah nih. F inverse 2 ditambah G inverse 2 sama dengan min 5 plus 8 sama dengan 3. Nah, gitu caranya. Ya. Kak, Ya. kalau misalkan itu
itu dijadiin GOF inverse 2 gitu bisa nggak sih, Kak? GOF inverse 2. Yang Iya. yang ini. Iya, heeh. Oh, diubah jadi GOF inverse 2 ya? Iya. Nah, GOF inverse 2 itu artinya F inverse 2 ya. F inverse 2 dikali G inverse 2, ini dikali nih. Kali ya, Kak. Oke. Ini tambah. Beda ya? Oke. Ya. Oke, ada lagi? Udah? Cukup? Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 panjang nanti dulu ya, akhir-akhir aja ya. Kita cari yang pendek-pendek dulu. Nah, nomor 8 nih. Yang pendek. Nomor 8, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X min akar dari 6 min X lebih besar sama dengan 0 adalah ya, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. Ini pindah dulu ke kanan, ya, pindah dulu ke ruas kanan, berarti X lebih besar sama dengan akar dari 6 min X. Nah, kalau ada pertidaksamaan seperti ini, ya, caranya yang pertama ini, syarat di dalam akar. Ya, syarat di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Syarat di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Berarti 6 min X lebih besar sama dengan 0. Ya, berarti min X lebih besar sama dengan, ini 6-nya pindah, min 6. Karena koefisien X-nya masih negatif, kita kali negatif, ya, kita kali min 1, ya. Berarti X, min 6 kali min 1, 6. Kalau dikali negatif, tandanya berubah, ya. X kurang dari sama dengan 6. Nah, kemudian yang kedua, nah, dikuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Yang ini dikuadratin, yang ini juga dikuadratin, berarti X kuadrat lebih besar sama dengan akar dari 6 min X kuadrat. Nah, ini X kuadrat lebih besar sama dengan, kalau dikuadratin akarnya hilang, ya, jadi 6 min X. Gitu. Nah, pindah ke kiri semuanya, X kuadrat plus X min 6 lebih besar sama dengan 0. Ini min pindah jadi plus, ini 6 pindah jadi min 6. Ya, saya pindah ke sini, karena nggak cukup ya. Kita faktorin yang ini. Kalau difaktorin berarti berapa sama berapa nih? Kalau difaktorin. 3 sama 2, Kak. Nah, plus 3 sama min 2. Ya. 3 dikali min 2 hasilnya min 6 ya. Kalau ditambah 3 ditambah min 2 hasilnya 1 ya. Koefisien X-nya 1. Berarti X yang ini sama dengan min 3, yang kanan X sama dengan 2 ya. Ini plus jadi min jadi plus. Nah, kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya min 3 ya. Min 3 sama 2. Bulatnya hitam atau putih? Hitam, Kak. Hitam ya, kan ada sama dengannya ya, bulatnya hitam penuh. Nah, ini penuh ya. Nah, X-nya positif, yang ini juga positif ya. X koefisien X-nya positif, koefisien X yang ini positif, positif kali positif, positif. Berarti paling kanan positif, ya, paling kanan positif, kemudian selang-seling negatif positif. Tandanya lebih besar berarti ambil yang positif. Nah, ambil yang positif.
Kemudian yang ini, yang pertama tadi belum dibuat garis bilangan ya. X lebih kecil sama dengan 6. Nah, 6 lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita buat irisannya. Jadi irisan 1 dan 2 ya. Irisan persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, kita buat garis bilangan lagi. Yang pertama 6 ke kiri. Ini 6 ke kiri. Kemudian min 3 ke kiri, min 3 di sini. Ke kiri, 2 ke kanan. 2 ke kanan. Nah, berarti yang diarsir yang mana nih penyelesaiannya? 2 sama 6, Kak. Nah, dari 2 sampai 6 sama min 3 ke kiri. Kan ada 2 garis ya. Ini ada 2 garis. Ya. Jadi tulisannya X lebih kecil sama dengan min 3 ke kiri ya. Atau, nah ini di antara 2 sama 6. X-nya di antara 2 sama 6. Karena ada bulat hitamnya, ada garis bawahnya di sini. Ya, gitu. Ada jawabannya nggak ya? Ada Kak, jawabannya A. Oh, jawabannya A. Oke, sip. Ya, ada pertanyaan? Nomor 8. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Udah di screenshot? Udah, Kak. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. 9 apa nih? Program linear ya. Ya, ini program linear juga salah satu materi yang sering keluar di UTBK ya. Program linear. Yang ditanya nilai maksimum ya, nilai maksimum dari fx, y sama dengan x plus 2y min 3. Nah, yang memenuhi 2y min x lebih besar sama dengan 0, 2y min x lebih besar sama dengan 0, kemudian x plus y lebih kecil sama dengan 6, sama x lebih besar sama dengan 2. Nah, gitu. Sekarang kita buat dulu garis, grafiknya ya. Ini x, yang ini sumbu y, ini 0 ya. Yang pertama kita cari dulu yang ini ya, biar gampang. Kalau x-nya ditutup berarti y-nya 6 ya. Kalau x-nya ditutup berarti y-nya 6. Y-nya 6. Kalau y-nya ditutup x-nya 6. Nah, 6 sama 6 kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ya, 6 sama 6. Tandanya kurang dari, x-nya positif ya. Jadi ini, lihat ini, koefisien x-nya. Kalau koefisien x-nya positif ya, tandanya lebih besar, lebih kecil, ini kanan, penyelesaiannya, yang ini penyelesaiannya yang kiri. Kemudian kalau koefisien x-nya negatif, tandanya lebih besar, kiri, ini kanan. Gitu. Nah, ini koefisien x-nya positif, ya. Tandanya kurang dari berarti penyelesaiannya yang kiri ya, penyelesaiannya yang kiri. Nah, berarti yang kita arsir yang bukan berarti yang kanan ya, yang bukan ya, yang sebaliknya. Kemudian yang kedua, yang ini dulu nih, x lebih besar sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 2, berarti x-nya 2 ya, 1 2. Nah, kita taruh sini, tarik garis, x sama dengan 2 ya. Ini x sama dengan 2, yang ini tadi x plus y kurang dari sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2 kan berarti ke kanan ya? Ya, berarti yang kita arsir yang bukan, yang kiri. Yang bukan ya. Nah, yang ketiga, 2y min x lebih besar sama dengan 0. Ya.
2Y min X lebih besar sama dengan 0. Nah, caranya gimana nih kalau belakangnya 0? Caranya? X sama Y-nya. Kenapa? X-nya 2, Y-nya min 1. Ini 0 belakangnya. 2Y lebih besar dari X. Nah, saya pakai gradien ya. Saya pakai gradien. M sama dengan min A per B. Ya, min A per B. A itu koefisien X, ini A. A itu min 1, B-nya koefisien Y, 2. Ya, min A per B. Berarti ini min, ketemu min ya. Berarti plus 1 per B-nya 2. Ya, 1 per 2. Nah, yang namanya gradien itu kan Y per X. Ya, gradien itu Y per X. Berarti yang atas itu Y-nya, ini Y-nya, yang ini X-nya. Ya. Nah, berarti 2Y min X lebih besar sama dengan 0 itu melalui, ya, saya tulis di sini. Berarti melalui X-nya 2, Y-nya 1, 2,1, dan karena belakangnya 0, berarti melalui 0,0. Ya, melalui 2,1 dan 0,0. 0,0 di sini. Nah, 2,1 ini 2 ya. 1 di sini. Nah, ini tarik garis 0 sama 2,1 tarik garis ke sini. Paham? 2Y min X lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Koefisien X-nya negatif ya, koefisien X-nya negatif. Tandanya lebih besar. Tandanya lebih besar berarti penyelesaiannya sebelah kiri ya. Penyelesaiannya sebelah kiri. Ini garisnya ya. Ini garisnya nih. Penyelesaiannya sebelah kiri berarti ke kiri. Nah, yang kita taksir yang bukan berarti yang ke kanan. Nah, gitu. Yang bukan berarti yang ke kanan. Nah, berarti yang kosong ini, yang kosong berarti daerah penyelesaiannya. Daerah ini nih, ini penyelesaiannya. Nah, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, yang ditanya nilai maksimum dari fx, y x sama dengan x plus 2y min 3 sama dengan 0. Oke, kita misalkan ini titik A, ya, titik A-nya itu 2,1 ya. Ini titik A 2,1 ya. Kemudian titik B kita belum tahu, ini di sini titik B, kemudian titik C. Nah, A, B, C. Oke, kita cari dulu titik B sama titik C karena belum tahu ya. Oke. Di sini titik B itu sama dengan titik potong antara apa nih? Antara garis ini sama garis ini kan? Titik B, garis yang ini berarti X plus Y sama dengan 6. Dan garis yang ini 2Y min X sama dengan 0. 2Y min X sama dengan 0. Gitu. Pakainya sama dengan, jadi kalau nyari titik potong pakainya sama dengan. Nah, ini X-nya positif, yang ini negatif. Ditambah atau dikurang? X-nya positif, yang ini negatif. Ditambah atau dikurang nih? Tambah, Kak. Ditambah, karena tandanya beda ya. Ini habis. Y tambah 2Y jadi 3Y, ya, sama dengan 6 tambah 0, 6. Jadi Y-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, Y-nya 2. Sekarang nyari X-nya, masukin ke atas ya, masukin ke persamaannya itu, X plus Y sama dengan 6, berarti X plus 2 sama dengan 6, X-nya sama dengan 4. Ya. Berarti titik B 4,2. Ini titik B 4,2. Nah, sekarang titik C yang ini. C itu titik potong antara, ya, titik potong antara. Nah, C ini di sini, antara garis ini, ya, garis X plus Y sama dengan 6, sama garis yang ini, ya. Jadi titik C ini titik potong antara ini sama ini. Nah, berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita kurang ya, X kurang X habis, Y sama dengan 6 kurang 2, 4. Nah, berarti titik C ini, X-nya tadi 2, Y-nya 4. 2,4. Nah, sekarang kita balik ke sini nih, yang ditanya. Fx, Y itu sama dengan X plus 2Y min 3. Mulai dari titik A dulu, titik A itu 2,1 ya.
Berarti 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 3. 2 tambah 2, 4 kurang 3, 1. Kemudian titik B 4,2 ya, X-nya diganti 4 ditambah 2 kali 2 dikurang 3. 4 tambah 4 dikurang 3, 5. Titik C-nya 2,4. Berarti X-nya 2 ditambah 2 kali 4 kurang 3 ya. 2 tambah 8 10 kurang 3 7 ya. Yang ditanya maksimum. Maksimum berarti ambil yang paling besar. Nah, ini maksimum. 7 jawabannya ya. C. Ya, gitu adik-adik. Ada pertanyaan soal nomor 9 pembahasannya mungkin? Silakan. Yang gradien itu dari mana, Kak? Oh, gradien. Nah, jadi dipakai gradien kalau belakangnya 0 ya. Kalau belakangnya 0, pakainya gradien. Gradien sama dengan min A per B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Min A per B, berarti 1 per 2. Nah, yang gradien juga, gradien itu kan rumusnya Y per X ya. Berarti 1 itu sebagai Y, 2 sebagai X. Berarti garis ini melalui 2,1 X, Y ya, 2,1 dan karena belakangnya 0 berarti melalui 0,0. Seperti itu. Paham? Kasih, Kak. Ya, ada lagi? Silakan. Kak mau nanya. Ya, silakan. Itu udah pasti kayak melalui titik-titik berapa dan 0,6 gitu. Itu udah pasti kayak gitu. Iya, udah pasti. Oke, Kak. Biasanya kan pakai ini ya, X sama dengan min 3, Y-nya berapa, X sama dengan min 2, Y-nya berapa. Itu kan lama ya. Itu panjang. Nah, biasanya kan kita pakai yang kayak gini nih, biasanya. X, Y. Kalau X-nya min 3, Y-nya berapa. Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa. Kalau X-nya min 1, berapa. Nah, ini panjang nih kalau pakai cara ini. Jadi cara cepatnya pakai rumus gradien ini. Kalau belakangnya 0, khusus belakangnya 0. Ya. Udah paham? Paham nggak? Oke. Lanjut ya. Udah di screenshot? Oh, digedein. Oh ya, maaf ya. Tulisannya kecilin ya. Oke, saya hapus ya. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10, apa nih? Logaritma ya. 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Ya. Kemudian 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Yang ditanya 1 per X ditambah 1 per Y. Oke. Caranya gini adik-adik. Yang ini kita bisa ubah ya. Pangkat yang ini bisa pindah ke sini jadi pangkatnya 5. Jadi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Ya, Y yang bawah pindah jadi di atas, jadi pangkat. 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, sekarang kita substitusi dulu ke sini. Ya. Jadi 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Ini yang pertama. Nah, 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Berarti 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y itu kan sama dengan 4 pangkat X. Berarti kita bisa ubah ini jadi 4 pangkat X sama dengan 6. Gitu. Nah, 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X karena ada 2. Berarti 2 dikali 4 pangkat X ya sama dengan 6. Saya ulang ya. Karena ada 2 berarti 4 pangkat X-nya dikali 2 sama dengan 6. Kenapa? Koneksinya putus ya? Iya. Oke guys, sebentar ya.
Saya ulang ya. Udah diam. Ya, saya ulang. 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Jadi kita ubah 5 pangkat Y-nya, ya 5 pangkat Y kita ubah jadi 4 pangkat X. Ya, kita ganti jadi 4 pangkat X sama dengan 6. Karena ini sama-sama 4 pangkat X, ada 2, berarti dikali 2. 4 pangkat X kali 2 sama dengan 6. Ya. Maka 4 pangkat X sama dengan, nah 6 dibagi 2 ya, 3. Gitu. Berarti X-nya ini, X sama dengan 4 log 3. Ya, saya ulang nih. X yang ini sama dengan 4 log 3. Nulisnya gini. Ya, X sama dengan 4 log 3. Nah, kemudian yang kedua, saya tulis di sampingnya, 4 pangkat X plus 5Y, pangkat Y sama dengan 6. Sekarang yang kita ubah 4 pangkat X-nya. Jadi kalau yang tadi, yang kita ubah 5 pangkat Y-nya. Jadi 4 pangkat X. Sekarang yang kita ubah 4 pangkat X-nya. Ya, kita ubah jadi 5 pangkat Y. Nah, 5 pangkat Y plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Karena ada 2 ya, berarti 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Nah, 5 pangkat Y sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi Y-nya sama dengan 5 log 3. Ya, 5 log 3. Yang ditanya 1 per X ditambah 1 per Y. 1 per X ditambah 1 per Y. Berarti 1 per, ini X-nya 4 log 3. Ya, 4 log 3 ditambah 1 per Y. 1 per 5 log 3. Ya. Nah, kalau ada logaritma seperti ini, 1 per sekian, ya, ini dibalik aja. 4 sama 3-nya ditukar. Jadi 3 log 4 gitu ditambah ini juga sama. Jadi 3 log 5 ya ditukar. Nah, satunya hilang. Berarti kalau sama-sama 3, ini kan penjumlahan, itu jadi perkalian. Berarti 3 log 4 kali 5 jadi perkalian. Sama dengan 3 log 20. Nah, selesai nomor 10. Ya. Kak mau nanya. Ya, silakan deh. Yang 4 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6 itu ini dihapus dulu. Yang mana, Dek? Yang itunya, Kak. Kan 4 Ini. bawahnya. Yang ini. Ya, itu dihapus ya. Bukan dihapus, diganti. Jadi 5 pangkat Y-nya ini diganti dengan 4 pangkat X. Kan ini 5 pangkat Y sama dengan 4 pangkat X ya. 5 pangkat Y itu sama dengan 4 pangkat X. Yang kita ganti 5 pangkat Y-nya diganti dengan 4 pangkat X. Udah paham belum? Oke, Kak. Kalau yang kanan ini yang kita ubah 4 pangkat X-nya. 4 pangkat X-nya ini kita ubah jadi 5 pangkat Y. 4 pangkat X kan sama dengan 5 pangkat Y. Kita yang ubah ini, jadi 5 pangkat Y. Gitu. Oke, ada lagi? Kak, itu gimana Kak? Yang 1 per 4 log 3 jadi 4. Bentar. Bicara. Bentar ya, laptop saya baterainya habis. Oke, jadi nomor apa tadi pertanyaannya? Ini ya 1 per 4 log 3 ya. Jadi kan ada sifat nih. Ada sifat 1 per A log B. Ini sifat logaritma ya. Sifat logaritma. Nah, sama dengan B log A. Ya. 1 per A log B sama dengan B log A, 3 log 4. Ini juga sama, 1 per 5 log 3 berarti 3-nya di sini, 3 log 5. Paham? Paham nggak, Mas? Ya. Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Yang kiri itu yang X berubah jadi 2 gimana, Kak, maksudnya? Yang kiri, gimana yang kiri? Ini. Oh, ini ya, kenapa jadi 2 ya? Ini kan 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X. Kan ada 2 nih, 4 pangkat X-nya ada 2 nih. Berarti 4 pangkat X dikali 2.
Yang ini juga sama, 5 pangkat Y tambah 5 pangkat Y. 5 pangkat Y-nya kan ada 2 nih. Berarti 5 pangkat Y dikali 2. Paham? Enggak. Oke. Udah paham? Ya. Ada lagi? Udah cukup ya? Saya hapus ya. Ini udah jam berapa nih? Jam 10.19. Ke nomor lagi, Kak. Satu nomor lagi ya, nomor 5 ya. Nah, ya, cerita, Kak. Oke. Peluang. Bentar. Soalnya mana? Yang cerita, Kak, nomor 5. Ya. Soal cerita ya. Sebelas siswa mengikuti tes. Ya, 11 siswa mengikuti tes. Nomor 5. X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X11. Jadi ada 11 siswa. Kita misalkan X1 sampai X11. Atau A, B, C, D, E, F sampai K juga boleh. Jangkauan data nilai siswa tersebut adalah 15. Jangkauan itu berarti terbesar dikurang terkecil, ya, terbesar dikurang terkecil sama dengan 15. Terbesarnya X11, ya, terkecilnya X1 sama dengan 15. Nah, kalimat berikutnya, guru mengumumkan bahwa 3 siswa memperoleh nilai 100, ya. 3 siswa memperoleh nilai 100, berarti 100-nya ada 3, 100, 100, 100. Kemudian 1 siswa memperoleh nilai 96. Ada yang dapat 96. Ada juga yang dapat 3 siswa dapat 90. 90, 90, 90. Nah, dan 2 siswa memperoleh nilai 86. 86, 86. Tadi ada 11 ya, ada 11 siswa ya. Nah, yang ditanya, kemungkinan nilai 2 siswa yang belum diumumkan adalah berapa? Nah, ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 2 lagi. Kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan, Kak. Ya, kelihatan ya. Masih ada 2 lagi nih. Kita belum tahu letaknya di sini 2 siswa itu atau di sini nih. Ya enggak? Atau di sini, di antara ini. Kan nggak mungkin di sini. Kalau di sini berarti 100 koma ya. Nah, oke, kita lihat ini. Kata kuncinya itu jangkauan. Jangkauan itu terbesar dikurang terkecil sama dengan 15. Oke. Saya tulis di sini ya, jangkauannya sama dengan 15. Terbesarnya 100. Kan nggak mungkin ada yang lebih dari 100. Ya, 100 dikurang terkecil. Nah, terkecilnya kita bisa jadi 86, bisa jadi angka sebelum 86. Ya, bisa jadi 86, bisa jadi sebelum 86. Nah, sama dengan 15. Berarti 100 kurang berapa yang hasilnya 15? 85. Berapa? 85. Nah, 85. Ada nggak di pilihan ganda yang hasil jawabannya 85? Ada di antara A sama E. Ya. A atau E. Ya, E. Oke, 85. Ya kan, berarti di sini 85. Nah, ya udah, nilai satu nilai siswa lagi nggak usah dicari, kan nggak mungkin 84, iya nggak? Nggak mungkin nilai 1 siswa lagi 84 karena jangkauannya 15. Jangkauan itu terbesar dikurang terkecil, 100 dikurang 16, atau kalau 100 dikurang 84 hasilnya 16. Kan yang dimintakan jangkauannya 15 ya, berarti yang ini nggak mungkin, ya nggak? Paham? Halo, paham? Gimana, Kak? Oh, saya ulang ya. Kan pilihannya kan yang benar antara A atau E. Yang A itu 99 dan 85. Yang E itu 85 dan 84. Ya kan? Nah, kata kuncinya ini, jangkauannya sama dengan 15. Jangkauannya terbesar dikurang terkecil. 100 dikurang sekian sama dengan 15. Nah, X1-nya berarti 85.
Nah, kemudian kalau kita pilih yang E, ya, ini 85-nya udah bener nih, tinggal 84-nya. Nah, kita masukin ke sini, 100 dikurang 84, hasilnya kan 16 berarti ya. Sementara yang diminta di soal jangkauannya itu 15. Ya enggak? Berarti yang ini enggak mungkin. Nah, berarti jawaban yang mungkin itu 99 dan 85. Paham? Ya gitu. Kak, tapi cara nentuin 99-nya gimana, Kak? Cara nentuin 99-nya. Nah, cara nentuin 99-nya itu 99 sebenarnya nggak perlu dicari. Ya, 99 di sini sebenarnya nggak perlu pakai rumus. Karena yang diminta di soal itu jangkauan. Jangkauan itu ya, kata kuncinya di jangkauannya ya. Kata kuncinya itu di jangkauan. Jangkauan itu terbesar dikurang terkecil. Dari data yang diketahui sebelum angka 85 itu ada, ya. Terbesarnya berapa, Dek? Terbesarnya berapa? 100 kan? 100. Nah, 100, ya kan? Nah, berarti tinggal masukin ke sini. 100 dikurang berapa, ya. Terbesar dikurang terkecil, hasilnya 15. 100 dikurang berapa, yang hasilnya 15. Berarti kan X1-nya itu 85. Ya enggak? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau nyari, misalnya kita mau ambil 84 nih, masukin ke sini nih, X1-nya kita ganti 84. 100 dikurang 84, hasilnya kan 16 ya. Sementara jangkauan terbesar dikurang terkecil itu harusnya 15. Kata kuncinya di sini. Harusnya 15, berarti 84 itu nggak mungkin. Nah, berarti yang mungkin satu nilai yang lain, yang mungkin berarti di sini, ya 99-nya ini di sini. Dan ini nggak pakai rumus, yang ini nggak usah pakai rumus, ya. Paham ya? Ini pakai logika, Oke. Iya, jadi ada beberapa soal SBMPTN yang memang nggak perlu pakai rumus untuk mencari suatu angka, tapi pakai logika. Paham? Ya, gitu. Ya, ada lagi? Udah cukup ya? Nanti habis ini materi yang lain, sosiologi ya. Nanti satu soal lagi nomor 6, coba nanti kalian tanya ke kakak pengajar kalian di lokasinya masing-masing ya. Nomor 6 ya. Oke, mungkin itu saja ya dari kakak Adi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Ya, sukses buat PAS-nya. Yang sekarang kelas 12 nilai PAS-nya semoga di atas 90 semua ya. Bisa dapat SNMPTN semua ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Kak Atika, saya kembalikan ke Kak Atika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Kak Adi atas ilmunya. Semoga bermanfaat.